Selamat siang Ibu. Saya atas nama Maria Apriliana Anita Bejo selaku moderator. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materinya tentang net method, gross method, dan gross up method. Kepada teman saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Ernawati Suyanti Dia, biasa disapa Erna. Saya akan menjelaskan materi tentang metode gross up. Metode gross up adalah metode yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan. A. Variabel penghasilan dalam metode gross up PPh 21. Tentu saja dalam setiap penghasilan ada dua variabel yang berpengaruh besar. Pertama adalah variabel penambah penghasil dan variabel pengurangan penghasilan. Variabel penambah seperti namanya berguna untuk menambah nilai nominal gaji yang diterima oleh karyawan. Selain itu terdapat juga variabel pengurangan yang berperan mengurangi nominal gaji yang diterima karyawan. B. PTKP dalam perhitungan PPh 21 metode gross up. Penghasilan tidak kena pajak menjadi hak bagi setiap wajib pajak di Indonesia. PTKP merupakan komponen dalam perhitungan PPh 21 baik yang menggunakan metode PPh 21 gross up maupun metode net dan gross. Metode PPh 21 gross up yang dimiliki contoh kasus metode gross up. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama lengkap saya Maria Angelina A.T. Di sini saya akan mempresentasikan contoh kasus metode gross up. Pak Kelik adalah seorang karyawan dengan pendapatan kotor 1 bulan sebesar 8 juta, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Biaya jabatan sebesar 5%. Bagaimanakah perhitungan oleh Pak Kelik dan wajib dibayarkan? Penyelesaiannya, gaji pokok ditambah tunjangan sama dengan 8 juta, biaya jabatan 5% sama dengan 8 juta dikurang 400.000 sama dengan 7.600.000. Penghasilan neto setahun sama dengan 7.600.000 dikali 12 sama dengan 91.200.000. Penghasilan kena pajak sama dengan 91.200.000 dikurang 54 juta sama dengan 37.200.000. Perhitungan PPh 21 terutang milik Pak Kelik dalam setahun adalah 37.200.000 dikali 5% sama dengan 1.860.000. Pajak terutang dalam sebulan yang harus dibayarkan adalah sebesar 1.860.000 dibagi 12 bulan sama dengan 155.000. Total penghasilan bersih yang didapatkan oleh Pak Kelik dalam 1 bulan kerja adalah penghasilan kotor dikurangi dengan pajak terutang, yaitu 8 juta dikurang 155.000
sama dengan 7.845.000. Dengan metode perhitungan tersebut, Pakelik harus melakukan pembayaran pajak penghasilan secara mandiri dengan menggunakan kanal yang telah disediakan oleh DJP atau mitra resminya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Tansitoi akan mempresentasikan hasil diskusi kami net method atau metode bersih. Net method adalah metode pencatatan piutang yang berasal dari penjualan barang dagang sebesar nilai bersih piutang setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Artinya, perusahaan akan mencatat piutang dari penjualan secara kredit sebesar nilai yang dihasilkan dari penjualan setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Metode ini jarang dipakai karena metode ini tidak sesuai pada prinsip pengakuan beban dalam akuntansi, karena potongan penjualan akan tetap diakui walaupun pembeli belum tentu akan dilunasi piutang pada periode potongan, sehingga berlawanan dengan prinsip pengakuan beban di mana beban akan diakui pada saat benar-benar terjadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Desma Nur Hasana akan menjelaskan tentang contoh soal net method. Pada tanggal 9 Juli 2019, PT FIFA menjual barang dagangan pada CV Vivo sebesar 20 juta secara kredit dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. PT Vivo menggunakan FOB shipping point dalam pengiriman barang. Jika PT Vivo mencatat piutang dengan menggunakan net method, maka jurnal yang harus dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya, tahun 2019, tanggal 9 Juli, piutang dagang sama dengan 19.400.000, potongan penjualan 600.000, penjualan 20 juta. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Patricia Ngura akan menjelaskan mempresentasikan materi gross method atau metode kotor. Gross method adalah perusahaan mencatat diskon ketika pembayaran tersebut benar-benar telah terjadi pada periode diskon. Dasar pertimbangan penjualan adalah menentukan volume penjualan. Secara akuntansi, penjualan dengan diskon seperti ini bisa langsung dicatat sebesar harga dijual dikurangi diskon. Baik, saya atas nama Maria Apriliana Anita Mejo akan menjelaskan tentang contoh soal tentang gross method atau metode kotor. Pada tanggal 1 Februari 2005, PT Mawar menjual produk utamanya senilai 10 juta rupiah secara kredit dengan ketentuan pembayaran 5/10 N/30. Adapun pada tanggal 8 Februari 2004, pelanggan melakukan pelunasan
pelunasan piutang senilai 6 juta rupiah dan sisanya dilunasi pada tanggal 25 Februari 2005. Jurnal untuk transaksi di atas dapat dilihat pada tabel berikut. Penyelesaiannya pada tanggal 1 Februari, piutang pada penjualan sebesar 10 juta rupiah mencatat penjualan kredit. Pada tanggal 8 Februari, kas pada potongan penjualan sebesar 5.700.000 dan 300.000. Piutang usaha 600 mencatat pelunasan piutang pada periode diskon. Tanggal 25 Februari, kas pada piutang usaha sebesar 4 juta rupiah mencatat pelunasan piutang di luar periode diskon. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Selamat siang Ibu.